Salam. Haleluya, salina yo salam. Iya. Ini kami dari Bandar Blessing, Patulu Halio nade, emang Pak Lelai, Patulu Halio di son. Posor aku dang bosan-bosan kau menghami di son nade. Dang nabosakan, iyo. Na pertama iso mercamita mendiang pendeta sembilan juntang. Na baduan mendiang pendeta nenggolan. Na batulu naunang kami mendiang. Ya, begitu. Saya ingat itu ya, begitu. Jadi nggak salah itu. Dan mereka sudah ditempatkan Tuhan di tempat yang paling mulia. Ya, kalau Tuhan izinkan kita masih hidup untuk Tuhan, amin. Mati dan hidup sama-sama untuk Tuhan. Mati adalah untung, tapi kalau kita hidup berbuah bagi Allah. Haleluya. Jangan takut dengan corona. Corona nggak ada apa-apanya dibanding dengan api neraka. Wow, katakan dulu wow. Gitu, nggak ada apa-apa itu corona. Ya, sebenarnya corona yang banyak orang mati kenapa? Takut. Walau ada di sini yang takut, jangan takut. Corona itu ada, ya ada dari dulu. Ada tadi saya lihat di Facebook atau di YouTube menjelaskan itu pelajaran pada 2017 kurikulum 2013. Tahu apa dia bilang? Ya, penyakit tenggorokan, 1 kena virus influenza, 2 kena virus ini, 3 kena virus corona. Jadi corona yang mulai 2013 pun sebelum 2013 itu pelajaran kurikulum 2013, berarti sebelum 2013 itu sudah ada. Begitu. Jadi jangan takut dengan corona. Kalaupun corona datang, jaga imun, jaga iman. Ada orang jaga imun tapi tidak jaga iman. Begitu. Semuanya sia-sia kalau nggak jaga iman. Tanpa iman manusia tidak berkenan kepada Allah. Katakan amin. Semua kita kerjakan kalau tidak disertai dengan iman, Allah berkata itu menjadi sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, saya pendeta Samuel Dok Sinaga, termasuk Birekuma Ibu Gembalonnya dia nyodok. Ya, begitu. Jadi saya menikah dengan istri satu-satunya. Ini dengan Ingrid Siburian di sini dia. Ini paling cantik sedunia. Haleluya. Hah? Ngapain ku bilang versi orang? Nggak penting itu. Ya, ini anak saya bawa ini. Ini yang Miracle Theophilus Sinaga. Yang kedua ini Solideo. Yang ketiga mana? Udah tidur. Ya, Putra Yehuda Sinaga. Ya, mereka anak-anak yang diberkati Tuhan. Cita-citanya semua jadi pendeta ini. Cita-citanya mau menjadi pendeta. Belum tahu dia penderitaan seorang pendeta. Yang dilihat enak-enaknya aja dari bapaknya. Kan begitu kan? Ya. Tapi jujur saudara, kalau cita-cita anak kita mau jadi pendeta, kenapa itu? Mereka melihat ternyata jadi pendeta itu enak. Yang kedua, mereka melihat bapakku baik, aku pingin seperti bapakku, gitunya itu. Tapi kalau pendeta nggak ada cita-cita anaknya jadi pendeta, dipertanyakan itu. Ya, berarti ya begitulah. Saya tidak mau menghakimi. Hari ini kita buka Alkitab kita Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 ini ayat yang sangat populer. Ya, sama-sama kita baca dulu. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Katakan amin. Siapa yang datang kepada Tuhan? Siapa yang memanggil ini? Yesus. Yesus yang memanggil semua orang tanpa terkecuali, baik itu dari agama manapun, dari kepercayaan apapun, dari marga apapun, dari gereja manapun. Yesus panggil engkau hari ini. Dan panggilan ini kira-kira 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai Yesus datang kedua kali, Allah memanggil kita. Doko jatuh kiri kanan ini dijutu hati dah behitamu jo. Cuma di begi hodo di jauh menang berau. Dan di jauh itu surga ya. Ya, dapat lah bahaya ina. Surgoi sambulota doi. Alam Allah mati media. Saudara, ini panggilan Tuhan kepada semua orang. Kita datang Bandar Blessing Ministry di sini dengan satu slogan supaya tidak seorang pun binasa. Tuhan mau supaya
tidak seorang pun binasa. Makanya kami datang memberitakan kabar baik. Kami datang memberitakan Injil ini. Kami datang memanggil, mewakili Tuhan. Kami memanggil semua orang supaya datang kepada Allah. Siapa yang datang, yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Haleluya. Yesus memberikan kelegaan. Susah masa pikiranmu. Roh tu Yesus nama ngalehon sonang ni roha sonang ni todi. Tahu kena corona itu katanya sesak. Sesak luar biasa. Butuh kelegaan gak itu? Butuh namanya kelegaan. Butuh namanya dia kelepasan dari segala penyakitnya itu. Orang yang patah hati itu orang yang sakit-sakit juga gak bakalan sembuh. Tuh yang mana munang merubah gak lebih. Ini orang-orang yang patah hati. Orang yang patah hati bagi anak muda, orang-orang yang diputus cinta. Orang yang patah hati, orang gak punya tujuan hidup yang jelas. Tapi Allah berkata Tuhan itu dekat kepada mereka dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ada harapan baru. Intinya kau harus merendahkan diri dengan segala kerendah hatimu datang kepada Tuhan. Maka Allah ingin memulihkan hidupmu. Jangan lihat dulu seberapa pendapatanmu sekarang. Jangan lihat dulu seberapa sakitmu sekarang. Pandanglah Yesus yang memanggil kau yang akan memberikan kelegaan itu. Kau bisa lihat kenyataan hidup. Kenyataan hidup memang itu ada. Dan kenyataan itu harus kita hadapi. Kita lawan itu. Jangan menyerah terhadap situasi. Jangan menyerah ketika kau tersinggung atau disakiti, tersakiti oleh orang lain. Tersakiti oleh orang-orang yang kau cintai. Hari ini dia datang memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Manginang di belakang. Hari ini dia ingin melepaskan engkau dari segala beban hidupmu. Penting engkau datang sama Tuhan. Kita buka Yesaya pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Saya mau katakan bahwa ini orang-orang yang tidak mendapat keselamatan dari Tuhan. Yesaya pasal yang ke-13 ayat 18. Itu Yesaya 13 18. Saya bacakan di sini. Katakanlah, beginilah firman Tuhan. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Ya, celakalah para dukun-dukun. Dukun termasuk itu adalah ajimat. Soalnya di pasar ibu nak kani baru anak kita ya membuat pelaris gudang doh bereng paronan pertiga-tiga dipokkan pakai pelaris kuboto deh serudang dapola situ dua. Saya tahu itu. Dan bukan hanya itu orang Kristen. Ada yang di situ ada yang di Panggulani Huria alai pakai pelaris ala bertiga-tiga sida bermalusobina ini sediru panuhuri inna. Alkitab berkata bahwa mereka celaka. Sebab itu jangan ikuti keinginanmu untuk menjadi kaya. Alkitab berkata janganlah ingin kaya. Sebab kalau kita ingin kaya, dosa sudah mengintip. Janganlah ingin kaya. Beda dengan Abraham dan Yakub dan Ishak. Ishak kenapa menjadi kaya? Mereka menabur pada waktu musim kelaparan. Mereka menabur pada waktu musim paceklik.
sehingga mereka diberkati oleh Tuhan, diberkati kian kaya dan menjadi sangat kaya. Harusnya demikianlah cara kita memperoleh kekayaan, bukan dengan mengambil ajimat, bukan dengan mengambil pergi mantra ke dukun, bukan dengan lain-lain. Tetapi kalau kita orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, harus menghindari semuanya ini. Ingatlah panggilan Tuhan kepada semua orang yang letih lesu. Kalau kau ingin diberkati, percayalah, oti penadong di bagasang gulum molosonang roham jala terpasu-pasu pikiranmu mangulahoni, itulah menjadi berkat bagimu. Katakan amin. Jangan kau berpikir ala kap sawitna sahektar do ala bui manuor sonon bui na son manuor sonon ala kap pangulan na segirati do bui manuor sonon awit ko buru lumbah honokui, sehingga kau menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan itu. Bagaimana kau bisa mendapat kelegaan itu? Engkau justru akan semakin terikat, semakin terbelenggu, semakin diodoton, bukan menjadi kaya, tapi menjadi apa? Susah ngulung, marsak ngulung. Ibu tamu jol mana mora, hidupamu senang jol mana mora dan senang nguluna. Jol mana mora justru hidupnya selalu menderita. Dia akan memikirkan hartanya di sana, uangnya di sana, istri simpanannya di sana, selingkuhannya di sana, apanya di sana. Dia pusing memikirkan itu. Makanya hari ini, seperti apa keinginanmu? Ingin diberkati oleh Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, Allah memanggil engkau hari ini. Jangan lepaskan kesempatan ini untuk mau dipulihkan. Halo Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, engkau yang kecewa dengan Bapak. Dia dekat dengan para janda, dia dekat menjadi bapak kepada anak-anak yatim. Dia ingin bersama dengan engkau hari ini. Sangat terlalu rindu bagi Tuhan untuk memulihkan kita. Kerinduan kita datang beribadah, ingin berjumpa dengan Tuhan mungkin ada di atas 20-30%. Tapi kerinduan Tuhan untuk memulihkan kita di tempat ini itu di atas 100%. Lebih besar kerinduan Allah memulihkanmu daripada kerinduanmu ingin dipulihkan. Hanya buka hatimu, rendahkan hatimu, kau datang sama Tuhan. Segala kerinduanmu itu diberikan oleh Allah. Kau ingin dipulihkan hari ini. Jangan sia-siakan kami datang ke tempat ini memberitakan firman ini. Dia terlalu rindu untuk memulihkan hidupmu. Yesaya 41 ayat ke-10. Yesaya 41 ayat ke-10. Kalau ngomong hari ini janji Tuhan bagi kita. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku menyelamatkan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menebak engkau dengan tangan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, jangan takut jatuh miskin. Amin. Jangan takut penyakitmu nggak sembuh. Jangan takut anak-anakmu di perantauan mungkin sedang mengalami satu musibah yang besar, atau anak-anakmu di perantauan mungkin sedang menghadapi COVID, atau mereka sedang mengalami satu kesulitan yang luar biasa yang menurut manusia dia tidak bisa terlepaskan lagi. Alkitab berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Dia menyertai engkau dimanapun engkau berada. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dia yang akan meneguhkanmu, menolong engkau. Tetapi yang pertama, kau datang sama Tuhan. Tuhan menjamin itu dalam hidupmu. Datang sama Tuhan. Hari ini saya nggak panjang-panjang nih firman Tuhan, masih ada 3 ayat lagi. Saya mau katakan bahwa kesempatan ini kesempatan yang terbaik. Mungkin kita tidak seberapa yang hadir, tapi hari ini Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Tuhan ingin memberkati engkau. Datang sama Tuhan. Lepaskan semua keraguanmu kepada Allah. Tuhan pemalu mau unang sukus sama ni. Tuhan peduli tahu unang sukus sama ni.
Tohoro Tuhan boy mama sumaswao unang sukun. Tohoro lipat ditonai unang sukun. Haprosai Alkitab mandokon. Mama sumasu hamo. Memberkati, melepaskan, memberi kelegaan, memberi kekuatan. Asal kau percaya. Tadi saya awali dengan tanpa iman, engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Kami yang manusia biasa. Tapi yakinlah manusia biasa kalau percaya sama Tuhan, Tuhan ingin memulihkan, memberkati kita. Amin. Saya nggak panjang firman Tuhan, dengar ini firman Tuhan. Saudara, kalau mau didoakan, mari datang sama Tuhan, berbaris di sini. Tuhan terlalu ingin memulihkan hidupmu. Engkau anak muda, kau merasa hidupku seperti susah sekali. Nggak bisa kau merantau kemana-mana. Tamat pun engkau SMK, SMA, nggak bisa kemana-mana. Kau butuh Tuhan. Tamat SMP pun nggak bingung kau sekolah mau seperti apa. Kau butuh Tuhan. Jangan egois, jangan sombong. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Dia ingin memulihkan hidupmu. Apapun bebanmu, pergumulanmu seperti apa, kau butuh Tuhan. Dan Tuhan terlalu merindukan engkau untuk dipulihkan. Mari kita datang kepada Tuhan berdoa. Haleluya. Artinya apa? Kelepasan itu kalau Allah sudah berikan kepada semua orang, kalau Allah sudah memanggil semua orang, itu menjamin kelepasan. Tadi ayat mana itu? 1 Petrus apa? 2 Petrus 1 ayat 11. Ayat 10-11. Tampilkan dulu. Saya sangat diberkati dengan ayat itu. Ya, 2 Petrus. Ya, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11 yang paling mantap. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh. Dikaruniakan hak penuh untuk apa? Untuk masuk ke surga. Kita dikaruniakan hak penuh untuk masuk ke surga. Bagaimana cara mendapatkan hak yang penuh itu? Kembali ke Matius tadi. Kita harus datang dulu pertama-tama kepada Tuhan. Jangan kepada hantu. Jangan kepada dukun. Jangan kepada orang yang kasih mantra. Jangan kepada orang yang kuat-kuat di sana. Mula mandokon di pasar ibu. Orang pintar inna. Mula mandokon nao tadi. Molo maloi, molo jujur, molo naolo, malo di dangoloi gabida itu. Ang ibu tamu udah tuh pasti sekolah. Balik do na do korni. Ini udah. Isi do na burung do au, na burung isi do, na burung isi sekolah mau ini. Kelelakan. Ini kamu dulu ikut-ikut deh. Puji Tuhan manang pedikul yang bikinmu kami tahu. Saudara, jangan datang kepada yang lain. Sekarang saya bertanya kepada hatimu, jawab dengan hatimu sekarang. Apa yang beban apa yang ada dalam dirimu? Kau harus datang sama Tuhan. Jangan tunggu-tunggu orang harus datang menasihati, mendoakan kau pendeta panggil dulu. No. Tapi kau dipanggil Tuhan supaya datang kepada Tuhan. Nggak salah kau panggil pendeta, nggak salah kau banding si tua pangulan di huria di gora mana yang kau kodang salah. Kau wajiban pangulan di huria. Alena terpenting di sini horo senari itu Tuhan. Bahwa sudi akap persoalan nadong di bagasang melum. Bahwa sudi membangun sahidmu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya Allah bisa lakukan itu. Jangan andalkan dukun, jangan andalkan mantri, dokter. Oh baru bak dus pasar ribu. Ale rakyat delo nono bakna. Ale malu selakuin do bakna yalla. Iro. Pak ayang dang ro dengan naik malu orang laku handphone na dang goyal lagi handphone na. Alon yalla ngubak malu orang laku. Artinya apa? Dia nggak ngandalkan apa yang dia punya. Apoteker loh beliau ini. Tapi dia nggak andalkan itu semua obat-obat kalau sakit. Mulur lai adu gak disuruh bartang ni malain nak hubat tidak di mana saya tahu. Luar biasa hamba Tuhan ini. Makanya kita datang sama Tuhan. Apa yang sudah disaksikan itu pengalaman hidup. Jadi nggak perlu takut dengan apapun juga.
Hei anak muda, kau nggak perlu takut. Gimana sekolahku ini? Aduh, aku lulusan corona. Ibadah ijazah lulusan corona. Ibadah dong. Berita duka dulu. Kurang pernah gimana? Ibadah, serius ibadah dong. Oh itu, asing utang menghadapi penderitaan non. Dan ada ngasih penderitaan lain. Dampak ni corona holat dang dapok. PKH dot arbe, PKL dot PKU, PKH arbe se, BLT, BTL, bansos selang nanda apa ngeri, ide bagui, ide kamu di, lak sebani au dang mangan au, ije manuru dang mangan, repot, bukti nalani aha, alani nama ol mangalului golu bagasol senario. Kita harus jujur akui itu. Susah hidup zaman sekarang. Ya, walaupun sebenarnya yang paling terdampak itu di kota-kota, di Medan, di Jakarta, di Jabodetabek itu sangat-sangat berdampak. Kalau di hutan-hutan enggak jadi masalah, mungkin masalahnya sedikit lah. Dampaknya paling kalau nggak dikasih beras sama penghulu baru marah-marah. Itu aja dampaknya. Buktina bodoh tuh lapo tuh kata yang mau nelapoi kan. Buktina bodoh marisap. Buktina boleh meradat nampai corona noai ada manortori jalma. Ale malu tu gereja badai. Situasinya begitu. Ya itu hak pemerintah. Boleh suruh pasal orang ramu tu gereja. Mai biar riba mang efek corona ni nak. Ale heta marhara mar pesta itu pamuli boru tu si bolu ben nak lau. Begitulah situasi yang sekarang. Corona gak biar alasan potang masih jalangan. Gak masih curigaan. Kalau bersih, corona ho, ramah ho, saudaraku indah. Di cawan paling begitu ngeri. Tapi syukur di tempat kita ini steril, haleluya. Nggak ada yang terdampak di sini, nggak ada yang terpapar COVID. Kita semua diberkati Tuhan. Tapi yang terpenting di atas semuanya adalah datang sama Tuhan. Dia memberikan kelegaan, dia memberikan kelepasan kepada kita. Siapa yang dilepaskan oleh Tuhan? Orang-orang yang datang kepada Tuhan. Orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan. Orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Allah. Dia yang merasakan kelegaan itu.